Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Baik? Alhamdulillah kalau baik. Baik, untuk pembelajaran hari ini Quran Hadis kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah dengan materi hukum bacaan ra ya. Jadi pada hari ini hukum bacaan ra. Hukum bacaan ra. Pada minggu kemarin kalian sudah Bapak jelaskan tentang hukum bacaan ra tafkhim. Yang pertama tafkhim. Yang kedua adalah tarkik. Yang ketiga adalah jawazul wajhain ya. Yang pertama kalian sudah Bapak jelaskan. Pada hari ini yang kedua yaitu tarkik dan jawazul wajhain ya. Jadi yang pertama ini sudah kalian saksikan dan kalian lihat di penjelasan pada minggu kemarin. Jadi pada hari ini yaitu tarkik dan jawazul wajhain. Baik, untuk ini yang kedua adalah tarkik ya. Tarkik. Secara bahasa, tarkik atau muraqqaqah artinya tipis. Jadi ra-nya tipis ya. Ra tarkik adalah huruf ra yang dibaca tipis. Jadi ra tarkik adalah huruf ra yang dibaca tipis. Di antara hukum ra yang dibaca tarkik atau tipis apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, ra berharakat kasrah. Jadi ra-nya berharakat kasrah. Baik di awal kata, tengah, atau akhir kata ya. Baik di awal kata, tengah, atau akhir kata. Dan juga baik itu katanya berbentuk kata kerja, isim ataupun fi'il ya. Contohnya rihlatun. Ra-nya adalah kasrah ya. Ini di awal kata ya. Ini isim ya. Rihlatun ya. Al-qari'atu. Nah, di tengah ra-nya juga ra-nya kasrah ya. Ini kasrah. Jadi kasrah ya. Al-bariyatu juga kasrah ra-nya ya. Min syarri. Nah, ya, min syarri ya. Min syarri ya. Ini juga ra-nya adalah kasrah dan di akhir kalimat ya, di akhir kata ya. Min syarri, jadi dibaca tipis ra-nya ya. Dia kasrah baik itu di awal tadi, di tengah ya, ataupun di akhir kata ya. Paham ya? Ingat, ra-nya berharakat kasrah. Yang kedua, ra yang didahului oleh ya sukun. Ingat, ra yang didahului oleh ya sukun. Ya, ini kata kuncinya ya, ra ya. Karena ini hukum ra itu jelas pasti yang dibahas tentang ra ya. Jadi ini ya sukun. Ya sukun didahului ya sukun. Contoh ghairi. Nah, ya-nya sukun ya. Ya-nya sukun. Ya, ghairi. Nah, ini ra-nya ya, tuh ya, baik kasrah ataupun dhamma atau
fathatain tapi didahului oleh ya sukun. Ra-nya didahului oleh ya sukun. Yang kedua khabirun. Nah, juga didahului oleh ya sukun. Tairan juga didahului oleh ya sukun, ya. Paham ya? Ra yang didahului oleh ya sukun itu maka dinamakan ra-nya ra tarkik. Yang ketiga, ra sukun yang didahului oleh huruf berharakat kasrah. Ya, ra sukun, ra-nya berarti sukun, mati ya. Tetapi didahului oleh huruf berharakat kasrah. Jadi sebelum ra itu ada huruf yang berharakat kasrah dan huruf sesudahnya bukan huruf isti'la, bukan huruf isti'la. Ayo, anak-anak, ingat nggak huruf isti'la? Apa kemarin? Iya, huruf-huruf yang tinggi atau pengucapannya agak berat, ya. Itu adalah ya berarti huruf yang meninggi atau memberat karena pengucapannya agak berat. Itu adalah huruf isti'la, ya. Apa saja kemarin huruf isti'la anak-anak ya? Ada tuh 7 ya, perlu diingat huruf isti'la ya. Yang kemarin kha, terus shad, terus dot, terus ta, do, ghain dan qaf ya. 7 inilah ya. 7 inilah ya. 1 2 3 4 5 6 7 huruf isti'la. Ini perlu diingat ya nak ya. Huruf isti'la nih ya, ya. Ini saling berkaitan walaupun di tafkhim ataupun di tarkik ya. Ya, huruf isti'la ini ada ya. Contohnya ya, contoh ra sukun yang didahului berharakat kasrah dan huruf sesudahnya bukan huruf isti'la. Contoh miryatun, miryatun ya. Ra-nya ra sukun ya. Ra-nya ra sukun itu ra mati ya. Didahului huruf berharakat kasrah. Nih ya. Mimnya harakat kasrah. Sesudahnya bukan huruf isti'la, berarti bukan yang ketujuh ini tadi ya. Bukan yang ketujuh ini tadi ya. Bukan yang 7 ini. Nih. Kha, shad, ta ya. Sesudah ra sukun tadi ya. Ingat. Dan huruf sesudahnya bukan huruf isti'la nih dari yang ketujuh ini ya. Kha, shad, ta, da, ghain, qaf ya. Ya. Jadi itu miryatin. Jadi miryatin tipis saja. Yang kedua contohnya al-dirhum, al-dirhum. Nah, kasrah juga ya. Dan sesudahnya bukan huruf isti'la. Ra-nya ra sukun. Ya, ingat ya, perlu diingat lah sekali. Jadi pelan-pelan ya anak ya. Nanti kalian sambil dilihat, disimak video Bapak ini sambil lihat bukunya biar kalian paham dan jelas ya dari penjelasan Bapak ini. Ya, selanjutnya lagi. Nah, biar lebih jelas perhatikan tabel berikut. Ini ada dalam buku paket kalian ya, juga dalam buku paket kalian halaman 38. Al-qari'atu ya, al-bariyatu nih sudah ada di contreng tebak merah raknya. Jadi raknya yang diperhatikan, raknya berharakat kasrah ya, berharakat kasrah tadi ya, berharakat kasrah. Baik itu di tengah ataupun di awal kata ataupun di akhir kata. Tairan ya, yaknya ya sukun ya, didahului oleh ya sukun. Ingat nih ya, di tanda merahnya ini yang cirinya ya. Itu berarti tarkik tuh raknya. Miryatun ya, raknya sukun ya. Coba ulang, mimnya kasrah dulu kasrah dan sesudah ra itu bukan huruf isti'la. Andirhum ya. Baik, selanjutnya lagi. Yang ketiga ya, jawajul wajhain ya.
Tadi sudah selesai yang kedua tarkik. Sekarang yang ketiga jawazul wajhain. Selain ra ya yang harus dibaca dengan tafkhim dan tarkik, ada juga ra yang boleh dibaca dengan tafkhim atau tarkik. Nah, gimana ya maksudnya ya? Jadi selain tafkhim atau tarkik, ada juga ra yang boleh dibaca tafkhim atau tarkik. Artinya boleh dengan dua cara, boleh tafkhim, boleh tarkik. Hukum bacaan ini disebut jawazul wajhain. Ya, bacaan jawazul wajhain terjadi apabila ra sukun ya, apabila ra sukun. Nah, nih ya, perhatikan walaupun boleh cuma ada rambu-rambunya ya yang perlu diperhatikan. Ra sukun ya, ra sukun didahului oleh berharakat kasrah. Nah, jadi dulu huruf berharakat kasrah didului berharakat kasrah ya, didului oleh huruf berharakat kasrah, didahului oleh huruf berharakat kasrah, dan sesudahnya terdapat salah satu huruf isti'la yang berharakat kasrah. Jadi sesudahnya ini ada huruf isti'la ya, huruf isti'la. Tetapi huruf isti'lanya sesudah ra sukun tadi itu berharakat kasrah juga ya. Jadi ra sukun ya, ra sukun yang didahului oleh huruf berharakat kasrah. Ya, jadi sebelum ra itu ada huruf apapun itu huruf hijaiyah, tapi dia berharakat kasrah. Dan sesudah ra-nya lagi itu terdapat salah satu huruf isti'la yang berharakat kasrah. Iya. Tadi sudah Bapak sebutkan huruf isti'la ada 7 ya, hurufnya ada tuh 7 ya. Seperti kha ya. Seperti kha. Yang kedua sad ya, Bapak ulang lagi ya. Biar ingat nih huruf isti'la nih. Dad, ta, za, ghain dan qaf ya. Nah, nanti ini jadi sesudah ra-nya tadi ada huruf istilah yang berharakat kasrah. Contohnya ya, kita perhatikan contohnya. Nah, contohnya min irdihi. Nah, ra-nya ra sukun ya. Ra-nya ra sukun didahului berharakat kasrah nih, kebetulan huruf ain. Harakatnya harakat kasrah. Harakat kasrah ya, nih harakat kasrahnya ya. Ya. Itu irdi. Sesudahnya ra nih juga dia punya ciri huruf isti'la yaitu dad ya. Dan istilahnya berharakat kasrah juga. Berharakat kasrah juga ya. Nah, itu cirinya ya. Jadi boleh ya, boleh tafkhim atau tarkik, artinya ra-nya ini boleh dibaca tebal atau tipis, terserah. Tapi dengan ciri yang ini tadi ya, cirinya ini ya, sebelumnya itu huruf kasrah, ra-nya sukun ya, dan sesudahnya ada huruf isti'la dan berharakat kasrah ya. Bila ada yang memenuhi syarat ini ya, ra sukun ya, didahului huruf berharakat kasrah, sesudahnya ra-nya ini ada huruf isti'la yang berharakat kasrah, itu boleh dibaca tafkhim atau tarkik, dan ini disebut bacaan ra jawazul wajhain. Paham ya? Boleh dibaca dengan cara membaca tafkhim atau tarkik, artinya boleh tebal, boleh tipis, tapi ini dinamakan jawazul wajhain. Ingat ya nak ya. Yang contohnya selanjutnya bihersin. Jadi ra-nya ini boleh dibaca tebal atau tipis karena didahului oleh ha yang berharakat kasrah ya. Dan sesudah ra sukun ini juga ada huruf isti'la yang berharakat kasrah, yaitu baik kasrah atau kasrah tain ya. Ya, ingat itu cirinya ya. Ya, itu cirinya. Boleh dibacanya, cara membacanya boleh dibaca tebal atau tipis.
namanya itu disebut ra jawazul wajhain ya. Ingat dengan catatan memenuhi syarat ini ya yang Bapak jelaskan. Paham ya Nak ya? Mudahan kalian paham ya. Selanjutnya lagi ya, ini tadi ringkasan. Huruf ra mempunyai 3 hukum bacaan yaitu tafkhim, tarkik, dan jawazul wajhain. Tafkhim artinya tebal sedangkan tarkik berarti tipis. Jawazul wajhain maksudnya huruf ra yang boleh dibaca dengan 2 cara, baik tafkhim ataupun tarkik. Jadi caranya boleh pakai baca tebal atau tipis, tapi disebut jawazul wajhain dengan cara itu tadi nih. Jawazul wajhain mempunyai ciri terjadi raknya sukun ya, raknya sukun dan didahului huruf berharakat kasrah dan diikuti oleh salah satu huruf isti'la. Artinya sesudah rak sukun tadi ada yang berharakat isti'la tapi harakatnya harakat kasrah isti'lanya. Paham ya? Huruf isti'la itu ada 7. Ini perlu yang diingat ya. Selanjutnya habis ini ada tugas untuk kalian ya, ada tugas untuk kalian. Sebelum tugas perhatikan ini dulu ya. Tugasnya di halaman 42 ya. Boleh di 42 di surah, carilah hukum bacaan ra pada surah At-Takwir ayat 1 sampai 10 ya. Nih, jadi dari ayat 1 sampai 10 ini kalian cari ya. Kalian cari ya hukum bacaan ra baik itu tafkhim atau tarkik atau jawazul wajhain ya. Terus di surah ini juga ada di halaman 42 masih di surah Al-Fajr ya ayat 1 sampai 14. Ya, ini boleh dicari di sini ya dalam buku paket kalian halaman 42 ya. Ya, cari contoh tafkhim, tarkik dan jawazul wajhin. Ya. Caranya ditulis di buku tulis ya, di buku tulis seperti ini Bapak contohkan tugasnya ya. Pakai tabel ya. Ada 10 kata aja ya. Contoh ini Bapak contohkan yang bukan diambil surah yang di buku ya. Contoh rasulun ya. Ini tafkhim karena ra-nya fathah ya dan di awal kalimat ya. Itu tafkhim. Ya, dia fathah ya di awal kalimat ya. Ra-nya di awal kalimat atau ra-nya yang di awal kalimat tapi domah juga itu tafkhim juga ya. Nih tafkhim ya, ya. Nah, jadi Bapak minta tafkhimnya ada 4 kata, tarkiknya ada 3, jawazul wajhainnya ada 3. Jadi itu jumlahnya 10 kosakata ya, kata ya, 10 kata kalian isi tabel ini ya. Kalian tulis ya di buku tulis ya, nanti dipoto kirim ke Bapak, ke WA Bapak. Waktunya 1 minggu ya dari sekarang ya. Pak, kalau tidak dapat di surah halaman 40 di At-Takwir atau di Al-Fajr, boleh cari di juz amma atau di dalam Al-Qur'an. Tapi Bapak minta katanya jangan mengambil di buku paket yang sudah Bapak contohkan ya. Contoh-contoh yang ada pembelajaran tentang hukum bacaan ra yang ada dalam buku paket. Cari selain itu. Boleh dalam buku kecuali surah At-Takwir atau surah Al-Fajr atau di juz amma ya. Jangan diambil kosakata atau kata yang dicontohkan yang sudah Bapak jelaskan nih. Seperti rasulun, rujikna ini sudah Bapak contohkan atau kata-kata yang lain yang ada contoh tentang tafhim, tarkik atau jawazul wajhain. Cari di surah-surah ya. Di surah juz amma, di buku juz amma dalam Al-Qur'an atau di surah Takwir atau surah Al-Fajr atau surah yang lain boleh. Jumlahnya cuma tafhimnya 4, tarkiknya 3, jawazul wajhinnya itu ada 3 juga. Ya. Baik, semoga dari penjelasan Bapak kalian paham dan mengerti. Ya, baik Bapak ucapkan alhamdulillah pada pembelajaran hari ini kita sudah belajar
dan tetap semangat untuk belajar ya, dibuka bukunya ya sambil dibaca-baca, disimak juga video Bapak biar lebih jelas ya. Baik, Bapak akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.